warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindi Petikasari dengan NIM 2408632011024. Saya akan menjelaskan tentang tugas UAS mata kuliah Manajemen Sistem Informasi Publik tentang Sistem Informasi Manajemen Publik di Kantor Wali Nagari Kuita 6. Berikut video wawancaranya. Kalau sistem pelayanan publik di negara ini banyak, namun yang sering dipakai itu sistem pelayanan publik dari Dukcapil, inovasi dari Dukcapil seperti Nagita, yaitu aplikasinya memungkinkan masyarakat untuk membacakan akta kelahiran, akta kematian, surat cinta itu cuma di nagari saja, tidak perlu datang ke Dukcapil. Tujuannya memudahkan masyarakat untuk melakukan atau pembuatan administrasi kependudukannya. Jadi masyarakat tidak lagi mengeluarkan ongkos jauh-jauh karena ini pelayanannya juga gratis dari Dukcapil. Fungsi-fungsinya misalnya seperti ada menu kedatangan, ada menu perpindahan, terus ada menu akta kelahiran. Di sana ada yang namanya akta kelahiran belum ada nik, sudah ada nik, rusak dan lainnya. Selanjutnya ada menu misalnya pergantian KTP, kecuali KTP baru pemula itu langsung kita ke Dukcapil. Tapi kalau KTP pergantian, pekerjaan, status dan lainnya itu bisa dilakukan di nagari. Kita menunggu saja, misalnya dikirim hari ini, misal prosesnya itu paling lama itu seminggu baru datang. Jenis layanan apa aja yang diberikan kepada masyarakat melalui sistem? Misalnya layanan itu ya seperti tadi pindah datang itu misalnya penduduk tersebut tidak lagi pergi ke Dukcapil. Selanjutnya ada lagi inovasinya dari daerah luar, penduduk tersebut bisa mengurus kepindahannya cuman di nagari saja tanpa perlu datang ke Dukcapil. Artinya masyarakat tersebut jika tidak mempunyai dana, mereka bisa melakukan perpindahan di sini dengan catatan membawa administrasi kelengkapan dari daerah asalnya tersebut. Membantu pekerjaan dan pelayanan ini sangat membantu dikarenakan masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya ongkos seperti ke Dukcapil, karena Dukcapil kita lokasinya di Pariaman. Karena dari sini ke Pariaman itu memungkinkan kita menghabiskan ongkos yang sangat banyak. Artinya sekarang masyarakat sangat dimudahkan dengan hanya melakukan pelayanan di nagari juga saja tanpa perlu datang ke Dukcapil, dan ini tidak menggunakan biaya administratif. kendalanya yang sering dihadapi dalam mengoperasikan sistem. Biasanya kendalanya tersebut sering maintenance dari pusat, ada jaringan yang dari kominfo yang kurang stabil seperti itu. Nah, dari hasil wawancara tadi, saya akan menjelaskan secara detail sistem tersebut. Yang pertama, mengapa sistem ini dibutuhkan? Karena untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Sebelum adanya sistem digital, banyak pelayanan masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu lama, biaya lebih besar, dan kurang efisien. Oleh karena itu, pemerintah membangun sistem pelayanan berbasis elektronik untuk mempermudah masyarakat memperoleh layanan serta meningkatkan efektivitas kinerja instansi pemerintah. Nah, apa tujuan dibangunnya sistem ini dan apa aja fungsinya? Tujuan utama dibangunnya sistem ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, sistem ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan.
Dan fungsi sistem ini seperti mengurus surat kedatangan atau surat pindahan, mengurus akta kelahiran, KTP, dan banyak lagi. Layanan apa saja yang diberikan kepada publik, seperti layanan yang dijelaskan tadi, misalnya perpindahan data. Pindah data itu misalnya penduduk tersebut tidak lagi pergi ke Dukcapil, pokoknya. Dan selanjutnya ada itu inovasinya bahwa penduduk itu mengurus kepindahannya cuma di Nagari saja tanpa perlu datang ke Dukcapil. Artinya masyarakat tersebut jika tidak mempunyai dana, mereka bisa melakukan perpindahan di sini dengan catatan membawa administrasi lengkap dari data daerah tersebut. Bagaimana mekanisme penggunaan sistem aplikasi? Pengguna kemudian melakukan registrasi atau login, terus memilih jenis layanan yang dibutuhkan dan mengisi formulir dan mengunggah dokumen persyaratan. Selanjutnya, instansi terkait memproses permohonan tersebut. Hasil pelayanan atau informasi perkembangan permohonan dapat dipantau langsung melalui sistem hingga layanan selesai. Apa manfaatnya bagi masyarakat dan pemerintah? Bagi masyarakat, sistem ini memberikan kemudahan akses pelayanan, menghemat waktu dan biaya, serta meningkatkan kepastian layanan. Terus bagi pemerintah, sistem ini membantu meningkatkan efisiensi kerja, mempermudah pengelolaan data, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Terus kendala atau tantangan dalam implementasinya itu kayak seperti gangguan teknis pada sistem, atau yang sering terjadi itu gangguan jaringan. Kesimpulannya, menurut saya penerapan sistem pelayanan publik berbasis digital ini memberikan kontribusi yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah. Sistem ini membuat pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, transparan, dan efisien. Meskipun masih terdapat beberapa kendala dengan peningkatan infrastruktur, keamanan sistem, dan literasi digital masyarakat, sistem ini akan semakin mampu mendukung terwujudnya pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Terima kasih.